pujian kami berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Mengalir atas setiap kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan dan kita berjumpa kembali. Hari ini hari Kamis dan kita bergabung dalam acara Renungan Harian. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk terima berkat melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya pada waktu kita menghadapi hal-hal yang kelihatan tidak akan mungkin ada jalan keluar. Nah, satu hal yang harus kita lakukan yaitu berserah dalam segala situasi apapun. Kalau kita kembali membaca di dalam Markus pasal 5 ayat 24, di sana kita melihat bagaimana Yairus dan orang yang punya penyakit pendarahan 12 tahun. Saudara bayangkan 12 tahun ternyata mereka diberkati dengan kata berserah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berserah bukanlah satu tindakan yang nekat, berserah bukanlah satu tindakan yang tidak ada jalan keluar, tapi berserah adalah satu tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif bahwa karya Allah tidak mengecewakan bagi orang yang percaya kepadanya. Memang Bapak Ibu, dalam hal situasi apapun, sesulit apapun, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, ya, yang harus kita lakukan adalah berserah. Seperti Yairus berserah. Nah, saudara, penyerahan diri adalah keputusan yang berisiko. Memang yang berisiko, saudara, bagaimana kita berserah. Kemarin kita sudah pelajari bahwa penyerahan diri adalah keputusan yang berisiko. Yang kedua,
Saudara, bagaimana kita berserah dalam keadaan situasi yang mungkin ya keadaan tidak ada jalan keluar yang sangat sulit. Yang kedua, kita harus tetap setia untuk menanti. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 25, firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pastilah yang timbul dalam pikiran Yairus adalah ia ingin cepat-cepat bertemu dengan Yesus. Kenapa, saudara? Karena anaknya sudah sekarat, mau mati dan akan mati, saudara. Ya, tentu sekali lagi kita menginginkan dia, ya mungkin saudara, kalau kita seperti Jairus, kita memungkinkan bahwa Yesus cepat-cepat bertemu dengan anaknya, saudara. Nah, dalam keadaan seperti ini seringkali dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Pada waktu genting misalnya sakit, ya kita ingin sekali dokter yang menangani itu secepatnya. Demikian juga dengan Yairus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus yang luar biasa itu, inilah yang diyakini oleh Yairus. Nah, saudara, tetapi saudara, di sini kita bisa melihat sementara dia sudah sampai dan akan menjumpai Yesus, saudara. Akan menjumpai dan sudah dekat, ya. Nah, saudara, dia melihat seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dalam keadaan genting sedemikian rupa, ya saudara, pada waktu Jairus ingin cepat-cepat berjumpa dan akan ketemu dengan Yesus, dia melihat seorang wanita yang 12 tahun sedang mengalami pendarahan yang luar biasa. Dan wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat akhirnya, saudara, akhirnya membuat Yesus berhenti sejenak. Nah, saudara, yang seharusnya dia berjalan dengan Yairus. Dan di sini kita bisa melihat bagi orang yang sangat membutuhkan pertolongan seperti Jairus, peristiwa seperti ini membuat dia bertambah panik. Pasti seperti itu, saudara. Misalnya, ya kita sedang mengalami satu hal, ya mungkin karena kecelakaan yang hebat atau mungkin karena dokter memvonis dan itu harus dibedah. Nah, sementara dokter siap membedah, tiba-tiba ada pasien yang lain. Nah, ini yang lebih urgent. Tentu kita akan panik, dan itulah yang dialami oleh Jairus, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat Jairus tidak gelisah. Jairus tetap setia menanti dan tetap memperdulikan kepentingan orang lain. Nah, inilah yang hebatnya kita pelajari dari Yairus. Adakah kesetiaan pada waktu kita menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Yairus tidak egois, dia tetap memberikan kasihnya kepada orang lain meskipun dia sendiri sangat membutuhkan itu. Dan inilah akhirnya yang kita bisa lihat bahwa ketika kita berserah, bukan hanya berserah begitu saja, tetapi kita harus tetap setia untuk menanti sampai waktunya Tuhan menjamah kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang membuat kita terkagum dengan Yairus, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, ternyata Yairus diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya berharap kita harus tetap setia, kita harus tetap sabar menanti waktunya Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah. Kira firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Yang lemah diberkati dengan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru. Ada pemulihan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.